Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu kembali. Kami mau mendengar didikan ajaran nasihat dari Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, Lifehouse Community. How are you today? Saudara, kalau minggu lalu saya sudah berbicara tentang menghadapi tantangan hidup. Sekarang pada kesempatan ini saya mau bicara tentang menghadapi tantangan zaman. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kita buka dulu Matius 16 ayat 2 sampai yang ketiga. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang sangat populer. Begini ungkapannya. Zaman boleh berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ungkapan ini memang benar karena ditulis dalam kitab Ibrani. Yesus memang tidak berubah, zaman bisa berubah. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Tetapi sekarang persoalannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja Tuhan? Zaman pasti berubah. Suka atau tidak suka, zaman pasti berubah, saudara. Ya. Nah, Yesus tidak berubah, tapi kita gimana? Gereja gimana? Di ayat yang tadi kita baca bahwa memang kita harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Kita harus bisa memahami zaman apa sekarang ini. Kenapa kita harus memahami zaman apa sekarang ini? Supaya kita tahu bagaimana mempenetrasi dunia ini dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti zaman apa sekarang ini, kita akan sulit mempenetrasi dunia ini dengan apa yang Tuhan sedang lakukan melalui kita. Tadi saya sudah katakan, zaman pasti berubah, Yesus tidak berubah. Tapi bagaimana dengan kita? Ingat, kita bukan Yesus, gereja bukan Yesus. Mungkin ada sebagian orang akan tidak setuju dengan apa yang akan saya ungkapkan. Tetapi dengarkan dulu penjelasan ini. Dunia berubah, kita juga harus berubah. Gereja juga harus berubah. Tetapi kita berubah bukan mengikuti cara hidup dunia. Saya ambil perumpamaan. Kalau kita mau nembak burung atau berburu apapun, mungkin berburu rusa atau babi hutan. Kalau kita melihat target, kita mau tembak, kita arahkan. Pertanyaan saya, kalau target itu bergerak, burung itu terbang pindah pohon atau babi hutan itu bergerak, what should we do? Apakah kita tetap menembak ke arah situ? Nggak mau tahu, pokoknya tadi burungnya di situ. Tapi udah nggak ada, nggak apa-apa, gue tetap nembak ke situ. Itu kurang setengah on, saudara ya. Otomatis ketika kita mau menembak burung, kita arahkan pada pohon, burungnya terbang, kita akan mengganti bidikan kita. Lihat, bidikan kita berubah. Kenapa? Burungnya berpindah. Kalau target berubah, mau nggak mau, kita harus merubah sasaran juga. Dengar baik ini penting. Misi kita dalam dunia ini itu tetap tidak berubah. Yaitu seperti yang saya katakan minggu lalu, memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik, sekalipun kita sendiri dalam keadaan yang kurang baik. Misi kita terhadap dunia ini atau di dalam dunia ini itu tetap dan tidak berubah. Tetapi cara kita menjalankan misi harus berubah. Pasti berubah. Kenapa? Sebab dunia ini berubah. Seperti burung tadi yang kita sudah bidik, targetnya geser, cara kita harus geser, bidikan kita harus geser. Dunia berubah.
Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama untuk memenangkan generasi ini. Nah, saudara kunyah dulu pelan-pelan. Saya ambil contoh lagi. Banyak orang tua mengalami kesulitan berhubungan ketika anaknya beranjak remaja. ABG. Ini ABG-nya bukan anak baru gocap, saudara. Anak baru gede. Ya. Kenapa banyak orang tua mengalami kesulitan? Sebab ketika kita tidak bisa memahami psikologi anak, kita masih men-treat dia seperti ketika kita men-treat dia pada saat dia masih kecil. Padahal sekarang sudah remaja, tapi cara treatment kita sama. Ya nggak bisa, saudara. Pasti tolalit, pasti nggak nyambung. Saya ngelihat ABG zaman sekarang aja, beda sama zaman saya dulu ABG. Pasti treatmentnya pun beda. Pendekatannya beda. Kalau masih digunakan pendekatan yang lama, pasti nggak nyambung sama mereka, saudara. Ya nggak usah banyak-banyak. Kapan waktu saya berdiskusi, saya bilang gini, zaman saya masih kecil, kenal kita semua tetangga. Saat itu konsol game sudah ada. Masih zaman Nintendo, Atari, Sega. Tapi setiap sore jam 4, jam 5 gitu, kita naik sepeda bareng sama tetangga. Kita kenal semua tetangga. Tetapi di adik saya yang paling kecil, beda 6-7 tahun. Semua sudah beda. Boro-boro tetangga ujung gang. Sebelah rumah aja bisa nggak kenal. Tetap ada konsol, itu sudah zamannya PlayStation. Tapi menghabiskan waktunya hanya dengan PlayStation. Rupanya ada perubahan gaya hidup, saudara. Ada perubahan. Nah, itu saja berubah. Nah, jadi kita harus menyadari dulu bahwa Yesus memang tidak berubah. Tapi zaman berubah, menuntut kita berubah. Gereja pun harus berubah menghadapi tantangan zaman ini. Kenapa kekristenan di Eropa kemudian jadi mati, saudara? Dulu saya pikir karena kesalahan doktrin mereka. Tetapi kalau saya mau jujur, bukan sekedar doktrin saja. Tetapi yang lebih faktual adalah cara mereka menjalankan misi itu yang jadi persoalan. Ketika saya membaca buku sejarah gereja, pertama-tama buruh meninggalkan gereja. Kemudian kaum intelektual mulai meninggalkan gereja. Lalu generasi muda meninggalkan gereja. Namun apa kata mereka? Mereka bilang gini, bukan kami yang meninggalkan gereja, gereja yang meninggalkan kami. Gereja udah tulalit, gereja sudah gak nyambung dengan kami. Makanya ada satu survei yang pernah dilakukan di Amsterdam oleh lembaga researcher dunia, saudara, yang sangat terkenal oleh Barna Institute. Ditanya kepada 100 generasi muda di kota Belanda, di kota Amsterdam maksud saya. Pertanyaannya gini, apakah saudara tertarik dengan gereja? 100 bilang, nope. Pertanyaan kedua, apakah saudara punya interest dengan Tuhan? 90% mereka bilang yes. Tidak tertarik pada gereja, tetapi tetap sebenarnya punya interest dengan Tuhan. So, ini bukan soal kita berubah kemudian kita mengikuti cara hidup dunia, enggak. Tetapi ketika dunia berubah, cara kita menjalankan misi yang harus berubah. Misi kita tetap sama. Kita mau memperkenalkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Nah, praktisnya, orang percaya punya 3 pilihan dalam hidup ini. Menyikapi tantangan zaman. Yang pertama adalah melarikan diri. Ini menolak dunia, menjadi eksklusif, melihat dunia sebagai hal yang najis, kotor. Dalam tingkat yang ekstrim akan menjadi askese, bertarak. Bahasa simpelnya mau hidup di goa sendirian. Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Karena dia pikir kalau dia hidup di goa sendirian, dia hanya berdoa sama Tuhan, dia akan makin rohani, saudara. Tetapi rupanya cara Alkitab mendewasakan manusia itu bukan dengan cara dia di goa sendirian, tetapi dia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebab
komunitas manusia yang akan mendewasakan kita. Jadi ada sebuah kesalahan konsep. Kalau kita berpikir, kalau kita sendirian mengasingkan diri, entah di goa, entah di hutan, lalu kita nggak ketemu siapa-siapa, cuman ketemu simpanse dan monyet. Terus kita berpikir, waduh balik-balik, saya akan jadi rohani, muka saya akan bercahaya. Ada pandangan orang Kristen yang seperti ini. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen melarikan diri dari dunia, siapa yang kemudian menggarami dunia ini? Siapa yang memberitakan kabar baik kepada dunia ini? Kalau orang Kristen justru memilih melarikan diri dari dunia. Matius 10 ayat 16, ini bagus banget. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lihat. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus merpati. Saya nggak mau fokus di kalimat belakangnya. Saya mau fokus di kalimat depan dulu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nggak boleh lari dari dunia ini. Justru kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang bilang, aku utus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Diutus, bukan ditarik keluar, dijauhin dari serigala. Justru diutus masuk di tengah-tengah serigala. Jangan dibalik, saudara. Domba ini bukan diseret jauh-jauh, menjauhlah dari serigala ya, nanti kamu dihajar. Enggak, justru aku utus kamu. Filipi 2 ayat 15, ini juga ayat yang bagus sekali saudara. Filipi 2 ayat 15 saya akan bacakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara bintang-bintang di dunia. Anak Tuhan justru bisa bercahaya kalau ditaruh di tempat gelap. Saya ulang lagi, anak Tuhan justru harus bercahaya kalau ditaruh di tempat gelap. Agama mengajarkan memisahkan diri dari dunia. Kekristenan justru meninggalkan teladan. Anak Allah turun dari sorga, turun ke dunia, masuk ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang. So, saya mau Lifehouse Community memiliki pola berpikir yang benar. Menghadapi tantangan zaman ini bukan berarti kita melarikan diri dari dunia. Kemudian kalau kita memisahkan diri dari dunia, kita pikir kita makin rohani. Enggak ada ayatnya itu saudara. Enggak ada ayatnya, asli enggak ada. Justru kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Justru kita harus menjadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Saya akan teruskan dulu. Yang kedua, sikap yang kedua. Kompromi. Menjadi serupa dengan dunia. Sehingga tidak ada lagi pembedaan antara gaya hidup kekristenan dengan gaya hidup dunia. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama tadi lari, pilihan yang kedua adalah kompromi. Roma 12 ayat yang kedua saya akan bacakan dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi nggak disuruh lari, saudara. Ya, yang nggak boleh adalah menjadi serupa. Dalam bahasa Yunani, suskematiszo, yang berarti conform to the same pattern, mengikuti cara atau pola dunia. Ini yang nggak boleh. Paulus nggak bilang janganlah kamu lari dari dunia ini atau janganlah kamu tinggal dalam dunia ini, enggak. Yang nggak boleh itu bukan tinggal dalam dunia ini, tapi
menjadi serupa, conform to the same pattern, mengikuti pola-pola cara hidup orang dunia. Justru Paulus sendiri memberikan teladan. Saya harus bukakan beberapa ayat ya, tidak apa saudara ya, untuk melengkapi pemahaman kita. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22, ini ayat yang menarik. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22, saya bacakan lagi. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Lihat ini Paulus. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, kalau baca ayat ini, apakah kita bisa bilang, oh Paulus ulah kepala 3 nih. Paulus pribadi bermuka banyak nih, munafik nih. Enggak saudara, Paulus enggak munafik. Kenapa? Saya jelaskan bedanya yang munafik dengan yang tidak munafik. Yang Paulus rubah hanya tampilan luar. Dia menantang zaman. Seperti tadi perumpamaan buruannya kalau bergeser, cara dia menjalankan misi itu geser. Dia harus jadi seolah-olah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, seolah-olah, tapi tidak. Dia harus menjadi orang yang seolah-olah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi memang juga tidak. Memang dia hidup dalam hukum Allah. Bahkan bagi orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Ketika targetnya bergeser, cara dia bergeser. Kenapa saya katakan dia tidak munafik? Sebab dalamnya dia sama. Dia hidup menurut hukum Kristus. Tampilan luar boleh sama, boleh mirip dengan target yang kita tuju. Tapi isi kita harus beda dengan mereka. Jadi kalau dari sisi orang dunia, tampilan kita mirip mereka, tapi isi kita beda sama mereka. Kalau dari sisi Paulus, tampilan luarnya bisa beda-beda, tapi isinya sama. Aku menuruti hukum Kristus. Dikatakan munafik adalah kalau dalamnya ikut beda. Luarnya kelihatannya berbeda dari dunia. Rohani. Menyendiri ke gunung-gunung. Tuh beda kan? Wah, orang kerja. Enggak, saya mau berdoa di gunung-gunung. Di dalam goa. Nah justru ini yang masalah. Gimana bisa memenangkan orang yang di perkotaan? Gimana bisa memenangkan orang yang setiap hari bergumul dengan pekerjaannya? Sedangkan dia nggak tahu dunia kerja. Dia taunya ke gunung, ke hutan, main sama simpanse dan gorila. Jadi nggak nyambung. Tapi pas dilihat isinya sama. Sama-sama cari untung. Sama-sama penuh cara-cara untuk mendapatkan sesuatu. Sama-sama penuh intrik. Ini yang munafik. Luarnya kelihatannya beda. Dalamnya sama aja sama dunia. Tapi harusnya memang tampilan kita dari luar seperti orang dunia. Sesuai dengan target kita. Kayak Paulus. Bagi orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Tapi isi kita harus hukum Tuhan. Jangan sampai tampilan kita luar beda jauh dari dunia. Tapi dalamnya bahkan lebih buruk dari orang dunia. Sedih saya saudara. Ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang berkata, di luar saja saya dagang, saya bisnis. Nggak sampai sebusuk ini, nggak sampai sejahat ini.
Maksudnya merefer kepada pelayanan dalam gereja. Di mana ambisi, intrik dijalankan dengan berbagai cara. Kita nggak usah ikut-ikutan yang begitu. Kita back to the topic. Jadi orang Kristen itu punya pilihan. Pertama, melarikan diri. Kedua, kompromi. Ingat ya? Kompromi itu ketika kita confirm to the same pattern, dalamnya kita ikut berubah. Itu kompromi, itu munafik. Tapi dalamnya kita harus sama. Kita hidup di bawah kebenaran firman Tuhan. Hukum Kristus. Luarnya kita boleh mirip dengan dunia, dalamnya kita tetap sama. Misinya kita tetap. Cara kita menjalankan misi berbeda. Itu tidak kompromi, itu tidak munafik. Tapi yang ketiga, nah ini sikap yang harus kita miliki. Justru melibatkan diri. Melibatkan diri. Sikap yang ketiga, kalau tadi melarikan diri, kompromi. Yang ketiga justru melibatkan diri. Menghadapkan wajah kita pada dunia dalam kasih Tuhan. Membiarkan tangan kita kotor, tergores, bahkan sakit dalam pelayanan terhadap dunia ini. Sebagai bentuk gejolak kasih Tuhan yang tidak terbendung dalam hati kita. Yang ada dalam hidup kita yang kita mau salurkan kepada dunia ini. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Justru domba itu harus masuk ke tengah-tengah serigala. Melibatkan diri ke tengah-tengah serigala. Kamu harus seperti bintang yang bersinar di tengah angkatan yang sesat dan bengkok ini. Justru harus ditaruh di tengah-tengah angkatan yang sesat dan bengkok ini. Garam itu asin. Bisa mengasinkan sepanci sup. Kalau hanya garam itu berbaur diletakkan ke dalam sup itu. Kalau garam itu tetap pada tempatnya, sekalipun garam itu sekantong, sopnya cuma semangkok, tetap nggak akan asin kalau itu tidak dicampur. Jadi jelas Lifehouse Family, saya tidak mengajak saudara melarikan diri dari dunia ini. Memisahkan diri dari dunia ini. Justru saya ajak saudara terlibat dalam dunia ini. Tapi dalamnya kita harus tetap sama. Ya. Sop itu gak akan jadi asin kalau garam itu tidak masuk penetrasi. Dibaurkan, sop itu akan tetap hambar. Kalau garam itu hanya tetap pada tempatnya. Banyak orang Kristen melarikan diri dari dunia karena tidak mampu bersaing. Sambil berkata gini, apa yang dianggap bodoh bagi dunia, dianggap berhikmat di hadapan Allah. Ini sih bodoh betulan. Sebab konteksnya itu adalah salib. Zaman itu memang dunia, filsafat Yunani ini kan Paulus sedang tulis kepada jemaat di Korintus. Melihat salib adalah kebodohan. Tetapi jangan sampai sekarang kita tidak bisa bersaing, kita tidak berkompeten, lalu kita bilang apa yang dianggap bodoh dunia, dianggap berhikmat di hadapan Allah. Kalau itu tidak alkitabiah saudara. Itu bodoh beneran. Kalau karena kita tidak mampu bersaing. Banyak orang mau memisahkan diri dari dunia karena frustasi hidup. Nggak bisa menang dalam hidup ini. Sekarang saya mau tanya, bukankah itu mental pengecut? Bukankah itu tidak bertanggung jawab? Kalau kita mau jujur, kita lihat ada orang non-Kristen yang bisa punya rumah tangga yang bahagia. Lalu masa orang Kristen kalau rumah tangganya tidak bahagia, terus dia bilang, inilah salib yang aku pikul. Loh, gimana saudara? Ada orang non-Kristen, rumah tangganya itu bisa bahagia loh. Terus orang Kristen rumah tangganya berantakan. Lalu dengan bangganya bilang, inilah salib yang saya pikul, saya harus bayar harga pikul Tuhan. Ada yang sakit dengan cara berpikir kita kalau kita seperti itu. Harusnya kalau orang non-Kristen saja bisa punya rumah tangga yang bahagia, orang Kristen harus lebih bahagia lagi. Kenapa? Sebab kebahagiaan rumah tangga orang Kristen berasal dari dalam, bukan dari luar.
Kalau orang dunia mungkin kebahagiaannya berasal dari luar, dari fasilitas, dari harta, dari ini, dari itu, dari relasi. Kalau orang Kristen kebahagiaannya dari dalam, sebab Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jangan berkelahi terus suami istri sambil bilang, ini salib yang aku pikul. Ini harga aku mengikut Tuhan. Sakit dalam pola berpikir kita kalau seperti itu. Orang Kristen tidak boleh lari dari dunia ini. Justru orang Kristen dipanggil untuk mempertahankan keunikan cara hidup kekristenan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah menjadi garam di tengah dunia yang sedang mengalami pembusukan. Zaman dulu nggak ada lemari pendingin, saudara. Jadi ketika Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Zaman dulu belum ada kulkas, belum ada listrik seperti sekarang, mesin pendingin pasti belum ditemukan. Bagaimana cara orang mengawetkan daging? Yaitu dengan mencucinya dengan garam, diawetkannya dengan garam untuk menghambat pembusukan. Dunia ini memang semakin gelap, semakin membusuk. Justru orang Kristen ditaruh di situ untuk jadi terang, untuk menghambat pembusukan. Walaupun pada akhirnya memang pasti akan busuk dunia ini. Tapi kita dipanggil jadi garam, saudara. Jadi kita tetap berada di profesi kita masing-masing. Jangan semua mau jadi pendeta, semua mau berkhotbah. Nggak perlu, saudara, nggak perlu. Justru di dunia yang sedang mengalami pembusukan ini, saudara dibutuhkan untuk menjadi garam. Saudara yang dokter, tetap jadi dokter. Jangan dokter, sini saya mau sekolah Alkitab aja. Oh, bukannya nggak boleh sekolah Alkitab. Tapi kalau tidak ada panggilan khusus untuk Tuhan mau, saudara sekolah Alkitab, nggak usah sekolah Alkitab, nggak apa-apa. Belajar otodidak aja. Zaman sekarang dengan teknologi yang sudah begini canggih, saudara mau belajar apapun bisa. Saya juga banyak belajar dari internet. Sekarang buku-buku, biarpun saya punya banyak buku, tapi sekarang buku-buku itu juga sudah banyak yang dalam bentuk online file. Atau soft copy, bukan hard copy lagi. Jadi nggak perlu saudara berlomba-lomba. Bilang sama saya, pastor, saya mau masuk sekolah Alkitab aja. Tunggu dulu, saudara dipanggil nggak? Kalau nggak usah. Sebab masuk sekolah Alkitab tidak menjadikan saudara lebih berharga di hadapan Tuhan juga. Kalau Tuhan mau menempatkan saudara entah sebagai dokter, pedagang, lawyer, pebisnis, pekerja, manajer, apapun itu. Di tempat saudara berada, lakukan itu. Yang penting dalamnya saudara adalah saudara bertekad membawa misi Kristus. Memberitakan kabar baik kepada dunia yang butuh kabar baik. Daripada saudara masuk sekolah Alkitab, malah tidak menjadi berkat. Kemudian mulai punya ambisi-ambisi, menghalalkan segala cara. Dunia gereja dijadikan seperti panggung politik. Capek, saudara. Saya berkali-kali bilang, saya capek main gereja-gerejaan. Makanya Lifehouse Community, Lifehouse Family is a family. Kita pure apa adanya. Kita belajar saling mengasihi dengan tulus. Oke, saya teruskan dulu. Kita jangan terus menyalahkan dan mengkritik keadaan dunia sambil angkat bahu dan berkata, dunia ini akan sia-sia. Ini salah siapa, saudara? Kan ada orang yang nyerah, udah dunia ini udah berantakan, sia-sia udah. Let me ask you. Rumah, ketika siang hari, nggak perlu lampu. Ketika matahari terbenam, otomatis rumahnya jadi gelap. Saudara nggak usah menyalakan rumah. Kalau rumah itu menjadi gelap. Pertanyaannya, di mana lampu? Kenapa lampu belum nyala? So, stop menyalahkan dunia ini. Dan berkata dunia ini makin jahat. Oh iya, memang makin jahat. Pertanyaannya, sudahkah saya berfungsi? Itu yang harus lebih krusial. Bukan cuma angkat bahu dan berkata, dunia ini makin jahat. Saya mau lari aja. Saya gak mau di dunia ini. Enggak, justru Tuhan mengutus kita.
untuk jadi bintang di tengah-tengah angkatan yang sesat dan bengkok ini. Seperti rumah tadi yang jadi gelap karena matahari telah terbenam. Pertanyaannya, di mana listrik? Di mana lampu? Di mana terang? So, yes, dunia ini akan hancur saudara. Akan jadi lautan api, limnento puros. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan saudara dan saya adalah, sudahkah saya berfungsi? Jadi sekarang saudaraku, stop untuk menyalahkan keadaan sekeliling kita. Tetapi implikasi untuk kita harus merenungkan, kita harus menggumuli bagaimana kita menggaungkan Injil Kristus di tempat kita bekerja. Tentunya bukan berarti kita menjadi pengkhotbah KKR di tempat kerja. Tetapi bagaimana lewat attitude kita, lewat sikap kita, kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Bukan hanya menyalakan dunia gelap, dunia hancur. Bagaimana saudara tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menghadapi, menjawab tantangan zaman ini. Yang pertama, perspektif kekekalan. Perspektif kekekalan. Ingat, kita makhluk kekal. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Tetapi ingat ini, kita tadi ayat yang kita baca seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kandang kita bukan di sana, kandang kita di sini. Tetapi ketika kita menjadi utusan, ingat prinsip duta besar, ketika kita menjadi utusan, lakukan itu sebaik-baiknya. Kerjakan itu sebaik-baiknya. Jangan mau cepat-cepat pulang ke kandang. Ya, kalau tugas kita udah selesai, setiap kita pasti akan pulang ke kandang. So ingat, yang pertama untuk kita bisa menjawab tantangan zaman ini, aplikasinya perspektif kekekalan. Kita tetap makhluk kekal, kita ingat, kita berasal dari sorga. Kita hanya utusan, tetapi kita bukan berada di kandang situ. Kita hanya utusan. Dunia memang bukan rumah kita. Tetapi kalau kita di dunia ini, lakukan itu sebaik-baiknya. Yang kedua, berintegritas. Artinya apa? Dalam dan luar sama. Lakukan apa yang kita katakan. Katakan apa yang kita lakukan. Take the position. Di ayat yang tadi kita baca saudara, ya. Setelah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu ayat itu diteruskan dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, integritas ini bagian dari ketulusan, dalam dan luar sama. Orang akan respect sama kita, orang akan menghargai kita kalau apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sama. Yang ketiga, berkompeten. Berkompeten. Jadi kalau ketulusan bagian dari integritas, kompeten ini bagian dari kecerdikan. Berkompetenlah dalam bidang yang kita geluti. Jangan sibuk jadi komentator, tapi jadilah pemain yang terampil. Jangan sibuk hanya komentarin hidup orang, nyinyirin hidup orang, komentarin keadaan sekeliling. Tunjukkan kualitas hidup kita lewat karya kita. Kualitas hidup kita tidak ditunjukkan dari komentar-komentar kita. Kualitas hidup kita tidak ditunjukkan dari nyinyiran-nyinyiran kita. Tunjukkan kualitas hidup kita dari karya kita. Dari kompetensi kita. Yang keempat, yang terakhir, memiliki belas kasihan. Jadi yang pertama perspektif kekekalan, yang kedua berintegritas, yang ketiga berkompeten, yang keempat memiliki belas kasihan. Memiliki belas kasihan ini juga bagian dari ketulusan. Kompetensi tanpa belas kasihan menjadikan kita manusia berdarah dingin. Tetapi belas kasihan tanpa kompetensi akan menjadikan kita juga seperti pecundang. So, miliki kompetensi di saat yang sama. Yuk kita belajar memiliki belas kasihan. Dalam banyak ayat Alkitab seringkali ditulis begini. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Tetap memiliki belas kasihan kepada dunia yang sedang terhilang ini. Selamat jadi berkat, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua belah tangan kita datang kepada Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput umatnya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat jadi berkat. Dan saya mau ingatkan, ini minggu yang terakhir di bulan Januari. Kalau saudara digerakkan untuk memberikan persembahan syukur awal tahun saudara, saudara bisa mengirimkan di nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Selamat menjadi berkat. Happy Sunday. God bless you all.